Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami agungkanlah nama-Mu. Glory, 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 haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terpuji, termulialah nama-Mu. Ku bernyanyi dan bermasmur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Yesus. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, Kau bertata bersemayam atas pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopang. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekarang kita akan pujian ini bukan dengan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku,
pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu, yang bagimu Tuhan segala pujian, penyembahan kami hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan bersorak bagi Tuhan. Walaupun panas ya Bapak Ibu, tapi cuaca ini ya, tapi kita tetap bersyukur atas cuaca musim yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan, Bapak Ibu sedang Tuhan, kita berkata, satukanlah hati kami. Haleluya. Saya percaya sebagai nama Tuhan, boleh satukan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sama-sama kita katakan bergandengan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Sekali lagi, bergandengan tangan. Haleluya. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan
akan siapkan hati kita untuk menerima makanan rohani kita yang disampaikan oleh hambanya Bapak Ketua kita. Puji Tuhan, biar bersatu kita akan menaikkan pujian kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman. Jadi berkat bagi kami Tuhan Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sini. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu saudara Tuhan. Asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, kita berdoa. Kami siap mendengar, merenungkan, serta melakukan firman. Oleh karena itu, berfirmanlah Tuhan, biarlah kiranya isi hati-Mu yang hari ini kami dengar membawa kami bersemangat untuk terus mengasihi dan melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, dipersilakan duduk. Ya. Shalom. Puji Tuhan, saya udah berkunjung di banyak sinode ya. Dan hari ini saya bersama dengan teman-teman di Amparan Perak ada di Gereja Kristen Maranatha Indonesia ya. Dan hampir-hampir sama semua saya lihat. Jadi tidak ada terlalu mencolok perbedaannya. Dan saya sudah masuk di sinode yang tidak bisa menyebut nama ini, yang tidak bisa berkata ini. Dan saya juga melihat ada banyak sekali sinode kita yang begitu luar biasa kalau kita bisa menikmatinya. Dan saya berharap kita hari ini bisa menikmati kebersamaan di Gereja Kristen Maranatha Indonesia. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan lewat player yang sudah dibagikan, kita merenungkan dua ayat firman Tuhan yang disampaikan Daud di dalam dia menghadapi banyak persoalan hidup, yaitu Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikian firman Tuhan. Dan saya waktu merenungkan ini mau menikmatinya, dan muncullah satu tema yang hari ini kita mau sama-sama ini menjadi rema dalam hidup kita. Temanya jatuh biasa, bangkit menjadi luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau belajar dulu dari ayat 23, 24 ini. Apa yang mau diinginkan dari orang-orang yang sekarang ini berkenan. Ini kita bicara orang yang berkenan ya. Kita tidak bicara orang yang tidak berkenan. Jadi ini secara spesifik, artinya secara lebih lagi khusus. Kita adalah orang-orang yang berkenan. Amin. Amin. Saya nggak akan ajak bagaimana itu orang berkenan dan ciri-ciri orang berkenan. Saya tidak ajak itu. Tetapi yang kita mau belajar, ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang berkenan, orang yang berhadapan dengan banyak tantangan. Orang yang berkenan, orang yang senantiasa berhadapan dengan namanya itu jatuh. Dan orang yang berkenan, ternyata Bapak Ibu, dia tidak bisa lepas dari persoalan hidup. Dan ini yang dirasakan Daud, sehingga dia menyampaikan dalam ayat 23, Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang mau kita pelajari Bapak Ibu? Ternyata yang pertama yang kita mau harus renungkan di siang hari ini, orang yang berkenan, orang yang berkenan, orang yang berkenan adalah orang yang melangkah. Itu dulu yang pertama. Ya. Karena ada banyak orang hari ini, karena dia merasa orang yang berkenan di hadapan Allah, dia merasa orang yang paling dekat dengan Allah, dia merasa orang yang paling istimewa di hadapan Allah, sehingga dia tidak pernah melangkah. Ini persoalan yang sekarang hari ini dihadapi gereja Bapak Ibu. Saya merenungkan ini. Kenapa ada banyak hari ini, ya mohon maaf, tanda kutip, pendeta-pendeta dicap pendeta proposal. Mohon maaf. Kenapa belakangan hari ini ada banyak hari ini orang dari kacamatanya memandang bahwa hari ini orang-orang yang dianggap istimewa, orang yang dekat dengan Allah, orang yang berkenan, jadi orang yang dikatakan pemalas. Kenapa orang takut melangkah? Apa masalah biasa orang melangkah? Biasanya orang melangkah, dia takut tersandung, betul? Tetapi kita mau sedikit masuk. Kalau dalam bahasa aslinya, langkah-langkah orang bukan berarti langkah-langkah begini. Yang dimaksud dalam bahasa aslinya adalah pikiranmu dan keputusan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, artinya apa? Hari ini kita mau belajar, ternyata orang yang dikasihi Allah, orang yang berkenan kepadanya adalah orang yang harus memutuskan satu keputusan yang membawa apapun itu yang dikatakan misi surgawi. Ini makanya Bapak Ibu, saya yakin kalau GKMI ini ada, saya yakin ini juga bukan kebetulan. Tapi ini adalah bagian dari langkah-langkah hambanya berani memutuskan di tempat ini. Saya yakin. Dan kita pasti juga paham dan betul, ya, orang yang mengambil sikap, keputusan atau langkah-langkah hidup ini begitu banyak tantangan. Saya nggak tahu persis, tapi saya mohon maaf, Pak Gea ya, Pak Draha. Pak Draha pasti mengalamilah persoalan tantangan itu. Tapi hari ini kita mau tanya dulu, siapa kita yang hari ini tidak mengalami persoalan berat? Semua kita mengalami. Tapi coba cek, hari ini kok kita ada?
Ini bukti bahwa persoalan seberat apapun yang kita hadapi, yang kita jalani, yang kemarin, tahun lalu, atau mungkin yang sudah lama, itu persoalan, bukan persoalan yang sulit bagi kita, orang-orang yang mau hidup berkenan dengan Allah. Jadi intinya apa? Poin pertama, Daud dalam firman Tuhan ini berkata, orang yang berkenan adalah orang yang berani melangkah. Amin. Melangkahlah, api kecamatan Hamparan Perak. Ambil sikap-sikap ataupun langkah-langkah hebat yang mau dilakukan di kecamatan ini. Harus berani. Mungkin ada banyak orang bilang, kalau kita nanti buat pasca, dari mana dananya? Nanti kalau kita mau buat pasca, bagaimana acaranya? Tapi hari ini Bapak Ibu, ternyata orang yang mau melangkah, dia pasti menghadapi persoalan. Sehingga dalam ayat 24 dipastikan, orang yang berani mengambil keputusan, orang yang berani melangkah, diberi yang namanya itu sebuah janji. Kalau ibarat asuransi, dia diproteksi. Nah, ini bahasa asuransi. Saya yakin ada beberapa yang paham. Artinya apa? Kalau sudah diproteksi, dijamin, kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, maka ada yang diberi proteksi. Ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu, tangan siapa yang menopang? Tuhan. Di sini sering kita harus belajar. Inilah makanya Bapak Ibu, kita harus terus mendalami apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Karena ada firman berkata, aku memegang tangannya sekali untuk selama-lamanya. Maka untuk itu Bapak Ibu, memang tafsiran masih terus ya. Ada satu penafsir bilang, kita ini ibarat seperti boneka hidup. Pernah nggak kalau kita anak-anak jalan, di ketiaknya dikasih kain gendong, lalu kita pegang kain gendongnya, dia kita suruh berjalan. Ada satu tafsiran bilang begitu. Sehingga dia tidak akan mungkin sampai celaka kalaupun dia terjatuh. Tapi ada tafsiran juga berkata bahwa Tuhan memegang tangan kita. Jadi kalaupun pernah lihat Bapak Ibu, kalau anak-anak yang agak sudah bisa berjalan, kita pegang. Pernah ya? Kalau mau jatuh kita angkat. Tapi ada tafsiran juga berkata bahwa di sini kita bukan bicara kita bagaimana tangan Tuhan, tapi dia bicara bagaimana tangan Tuhan itu adalah menjadi topangan bagi hidup kita. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara terkasih, begini dia. Kita berjalan di tangan Tuhan. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Artinya jatuh-jatuhnya kita tetap di tangan Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya sebenarnya semakin ingin menggali bersama dengan Bapak Ibu. Itu makanya hari ini kita mau bilang, kenapa kita takut jatuh? Kenapa kita takut dalam memutuskan hal yang besar? Kenapa kita harus takut keluar dari zona kita? Kenapa kita harus takut dengan menghadapi banyak macam persoalan hidup? Kenapa takut? Risiko apa? Ada risiko ekonomi yang bisa membahayakan sekolah anak-anak mungkin. Ada risiko jabatan, ada risiko hidup yang bisa nyawa kita melayang. Tapi hari ini mau dikatakan, ternyata orang yang berkenan itu Bapak Ibu,
Hari ini dia hidup karena dia hidup di dalam Tuhan. Amin. Jadi dia begini dia. Kalau orang jatuh karena dia di dalam Tuhan. Makanya hari ini Bapak Ibu sedang juga kita bisa bersama ya, walaupun belum semua. Kita mau belajar supaya ke depan kita adalah orang-orang yang hari ini siap jatuh, Amin. Haleluya. siap bangkit. Kalau orang nggak pernah jatuh, dia nggak akan pernah merasakan gimana yang jatuh. Jadi saya tak beri kesaksian, Bapak Ibu, kita sering jatuh bangun. Waktu merintis di Selambu, kita sering jatuh bangun, bahkan dijatuhin. Ya, kita baru bangun 1 meter, batu bata keliling itu malam sudah dihancurin sama preman-preman, karena mereka nggak mau ada gereja. Kita juga menghadapi sering pelemparan, Bapak Ibu. Ya mungkin kalau Pak Munti sudah tahu lah di Selambu itu, karena beliau juga pernah merintis di sana. Artinya tidak separah di sini gitu deh. Walaupun di sini pernah juga terjadi tantangan-tantangan itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita berhenti, mohon maaf, kalau kita berhenti, maka tidak ada yang hebat dari hidup kita. Kalau kita berhenti, maka tidak ada pernah hal yang bisa kita cerita. Haleluya. Kalau kita berhenti, maka tidak ada yang bisa kita banggakan dari kita pernah yang ada melayani. Amin. Maka untuk itu, apapun hari ini yang menjadi persoalan, tantangan hidup gereja kita yang hari ini melayani di tengah-tengah dunia ini, apapun itu, melangkah, ambil tindakan besar. Jangan takut engkau hari ini tersandung. Jangan takut engkau tidak mampu. Kalaupun dakian itu tinggi bagaikan gunung Sinabung, percaya saja. Itu hal yang pernah didaki banyak orang. Kalaupun hari ini persoalan kita seperti katakan sungai yang luas tak terseberangi, tapi hari ini kita mau bilang cukup dengan tongkat Musa. Terbelah. Kalau hari ini kau mau memandang persoalanmu itu tak terlampaui, cukup kita belajar dari Joshua yang hanya ingin mau mengatakan pertama yang berangkat menyeberangi sungai Yordan adalah imam, dan mereka pertama mengejakkan kakinya, sungai Yordan berhenti mengalir. Apa yang mau dimau dari firman Tuhan di siang hari ini? Percayalah, kejatuhan kita awal titik kita untuk bangkit jadi luar biasa. Amin. Jangan pernah menyesal karena jatuh. Ingat, bukan jatuh dalam dosa, tapi jatuh di dalam mengambil langkah-langkah di dalam Tuhan. Saya tidak bilang jatuh di dalam dosa, tidak. Tapi kejatuhan kita, mungkin kita pernah tumpur rugi. Mungkin kita melihara pina, mati semuanya. Ya, saya sudah mengalami. Saya pernah rugi sampai dengan 13 juta satu hari. Saya pernah rugi besar. Kenapa? Karena kecerobohan. Mungkin karena kelalaian. Tapi ingat, di setiap kejatuhan demi kejatuhan, ternyata kenikmatan ada. Amin. Apa kenikmatannya? Diangkat Tuhan. Waktu diangkat itu, waduh, ya. Waktu Anda itu jatuh, kan tidak tergeletak. Kalau tergeletak kan melentang. Berarti waktu Anda jatuh tidak tergeletak. Waktu diangkat itu, di situ Anda akan menikmati. Luar biasa. Di saat orang tidak pernah peduli dengan kita, di saat tetangga pun kadang nggak peduli, kadang sinode pun nggak peduli, teman pun nggak peduli, tapi di saat itu Tuhan peduli buat kita. Amin. Untuk itu bersemangat, percaya, sekalipun keputusan bodoh yang pernah kita ambil, beli tanah mungkin kita jadi rugi, nggak bisa bangun gereja, atau beli sesuatu yang dianggap sia-sia. Tapi ingat,
kejatuhan itu membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Karena di saat kita diangkat, di saat itulah kita bersama dengan Tuhan bisa menikmati kejatuhan. Dan akhirnya Daud berkata, sekalipun aku jatuh, tidak tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangku. Amin. Kita berdoa. Saya ingin kita bernyanyi, sekalipun aku berjalan, mohon dibantu. Sekalipun aku hamba gelap, bukan aku atau besertaku. Sekalipun badai sinar tak menyerah, bukan tetap atau besertaku. Terima kasih buat pengalaman hidup yang hari lepas hari kami rasakan bersama Tuhan. Kami sering merasakan begitu baiknya Tuhan. Kami juga sering sekali lalai dalam kehidupan ini, sehingga terkadang kami lupa bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu. Tapi pada siang hari ini kami belajar dari hamba-Mu Daud. Begitu mengalami banyak tantangan, persoalan, tapi dia tetap mau melangkah. Karena kami tahu dari setiap langkah-langkah orang yang berkenan kepadamu, itu adalah langkah-langkah hebat, langkah-langkah desa. Bahkan keputusan-keputusan yang kita ambil, yang kami ambil, adalah keputusan-keputusan hebat yang berdampak besar sampai dengan keturunan kami. Oleh karena itu Bapa yang baik, apapun yang hari ini pernah yang kami putuskan, apapun yang pernah kami kerjakan, kami rindu semuanya itu boleh berhasil di dalam Tuhan. Dan kami siap menatang persoalan, tantangan, apapun yang hari ini badai silih berganti datang. Kami percaya, kalaupun kami jatuh, kami percaya bahwa kami adalah orang yang tidak tergeletak. Oleh karena itu Bapa yang baik, berkati dari setiap gereja-gereja-Mu yang ada di hamparan Perak ini. Berkati mereka dari setiap hamba-hamba-Mu yang begitu rindu dipakai Tuhan melayani di tengah-tengah umat yang ada di hamparan Perak ini. Khusus kami mengucap syukur dan berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Kami percayakan kiranya hamba-Mu yang mengembalakan di tempat ini, Engkau urapi dia, Engkau pakai dia Bapa. Tambahkan kekuatan ilahi baginya. Kami rindu biarlah semakin hari semakin dia bisa mengecap betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini. Dan berkati dari setiap jiwa-jiwa yang Engkau tambah kuat di tempat ini. Kami rindu mereka dalam penggembalaan Tuhan. Kami rindu mereka untuk dihantarkan ke tempat air yang tenang. Bahkan mereka ada waktu Tuhan akan dibaringkan di rumput yang hijau. Bapa yang baik, kami percaya Engkau gembala kami.
Engkaulah menjadi juru selamat kami. Oleh karena itu biarlah ini diklaim, ada banyak jiwa di tempat ini. Bahkan kami rindu, ya Tuhan, kami rindu dari setiap dimanapun kami melangkah, mereka makin hari makin mengecap baiknya Tuhan. Bahkan berani untuk mereka membuat sebuah statement, kekuatan Tuhan mengubah mereka menjadi anak-anak Tuhan. Mereka percaya kepadamu Bapa dengan caramu yang ajaib. Kami berdoa supaya berbondong-bondong pertobatan massal terjadi di tempat ini. Berbondong-bondong ada banyak orang yang mau siap dibaptis di tempat ini. Bahkan kami rindu biarlah Engkau mempersiapkan hamba-hambamu di tempat ini, untuk mereka menuai jiwa-jiwa hanya untuk hormat bagi nama Tuhan. Bapak, kami percaya bukan kebetulan hidup kami bersama di dunia ini. Kami percaya ada maksud-Mu, ada tujuan-Mu. Oleh karena itu kami senantiasa terus berharap kiranya perkenanan-Mu dan isi hati-Mu itu bagian hidup kami. Karena itu yang mau kami sampaikan kepada siapapun, terlebih kepada anak dan cucu kami kelak. Bapak yang baik, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Biarlah kiranya hamba yang saat ini terbatas, Engkau Allah yang tidak terbatas dalam kuasa-Mu, itu yang terus menjadikan kami untuk bersemangat. Dan firman ini biarlah menjadi rema yang bergelora dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya. Amin. Ya, puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan. Baru sekali ini pas sekali menjadi berkat bagi kami. Kenapa? Karena apa yang dikhotbahkan ini sudah kami alami. Kadang-kadang wah udah mundur ya. Jadi kami ini sudah 3 kali gagal dalam memiliki tempat. Kami sudah mulai membangun pertapakah, tapi tiba-tiba diambil lagi. Ya, udah 3 kali dan terakhir ya, ini sebelum kami mengurus domisili gereja di sini. Ya, jadi karena sudah 3 kali udahlah, sudah keluar juga uang. Ya, dan kami mengambil keputusan udahlah, kurasa sudah keputusan lah di daerah Kirminia ini, yang peran merah ini. Yang keempat kali Pak. Jadi akhirnya kami uruslah domisili gereja ini. Tidak ada halangan juga, terurus. Meskipun masih muda, tapi puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan memang luar biasa dalam pelayanan ini. Tetapi apa yang difirmankan disampaikan oleh hambanya tadi, meskipun kita jatuh, tapi kita bangkit. Kita bangkit. Masalah persoalan kita apa tadi? Seluas danau, ya, tapi kita memakai namanya tongkat Musa. Ya, luar biasa Bapak Ibu dan Saudara. Terima kasih kepada Bapak Ketua kami sudah memberkati kami yang lewat firman Tuhan pada hari ini. Kita akan persembahkan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan memberi persembahan kita kepada tadi kita tuh persembahan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, nanti selesai ujian ini, mungkin doa syafaat kami serahkan kepada Bapak Dr. C. Senturi di PDK. Kami serahkan. Kita angkat pujian ini, lagu sukacita. Saya teringat tadi pujian khotbah tadi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ya, Tuhan Bapak Ibu kasih Tuhan.
Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kasih setiamu yang kami rasakan pribadi lepas pribadi. Hari ini Tuhan Yesus, di dalam persekutuan kami, Asosiasi Pendeta Indonesia Kecamatan Amparan Perak, Tuhan, Engkau memberkati kami melalui firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi meterai dalam hidup kami. Mampukan kami, sanggupkan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Hoto P. Aritonang, sebagai Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Deli Serdang, Tuhan memakai hamba-Mu terus dengan luar biasa, mengurapi dan memakai dengan luar biasa dimanapun hamba-Mu melayani. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati usahanya, Bapa yang baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi kami yang ada di Asosiasi Pendeta Indonesia Kecamatan Amparan Perak, bahkan juga yang ada di BKAG Kecamatan Amparan Perak. Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, pelayanan demi pelayanan Tuhan Yesus, apapun yang kami alami, Tuhanlah yang memberikan kemampuan bagi kami, kekuatan bagi kami, bahkan keluarga-keluarga kami Tuhanlah yang memberkati. Anak-anak kami juga Engkau memberkati, Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami akan tampil menjadi pemenang-pemenang, menjadi pemimpin-pemimpin di negara ini, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu. Biarlah melalui gereja-gereja-Mu yang ada di Kecamatan Amparan Perak, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Banyaklah jiwa-jiwa yang datang beribadah kepada Tuhan, dan pakai kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, untuk memenangkan jiwa-jiwa itu, dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, terpuji dan termulia nama-Mu. Pakai juga kami Tuhan menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Mungkin Tuhan di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, Tuhan sebagai gembala sidang, sebagai pemimpin-pemimpin di gereja kami masing-masing, Tuhan memakai kami dengan luar biasa, memakai kami dimanapun kami berada, Bapa yang baik, menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan termulia nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa, Bapa yang baik, Engkau memberkati Ketua PAC untuk API Kecamatan Amparan Perak Tuhan. Bapak Pendeta Filemon Sirait, pakai dengan luar biasa dengan pengurapan baru ya Tuhan. Melalui hamba-Mu ini Tuhan, boleh API Kecamatan Amparan Perak dan BKAG Amparan Perak dibawa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu Allah yang baik. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat tempat ini Bapa yang baik. Engkau memberkati tempat ini, gereja-Mu ini Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu sebagai gembala sidang, Bapak Pendeta Draha Tuhan Yesus, Kau pakai dengan luar biasa dengan pengurapan baru daripada Tuhan. Pakai juga hamba-Mu ini Tuhan, dan pakai keluarga mereka, Bapak yang baik, keluarga hamba-Mu Tuhan, anak-anak hamba-Mu juga Tuhan, pakai dengan luar biasa Bapak yang baik. Bukan secara kebetulan gereja-Mu ini ada Tuhan, tetapi ada rencana Allah yang indah untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi semua, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, terpuji dan termulia nama-Mu. Persembahan kami Tuhan, kami sudah memberikan yang terbaik. Biar Engkau memberkati kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Dan semuanya persembahan ini kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, terpuji dan termulia nama-Mu. Kami terus serahkan hati kami, jiwa kami, hidup kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Pak Pendeta, sudah berkat. Kita akan sudah ibadah kita dan mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. 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 Bapa
bisa ke atas, ayo. Iya. Bapak Ibu Untuk kita lagi apa? iya, nanti kita Sudah selesai acara dulu. iya. Ayo. Mari ibu-ibu. Ya. Ayo. Semua ibu. Oh semua ibu-ibu. Di atas juga boleh siapa yang boleh. Pak Lubis. Oh iya. Siapa yang foto? Siapa yang foto? Ayo. Oh, itu boleh. Iya. Itu ya. Itu saya. Pak saya. Ayo saya. Terlalu sibuk kemarin jadi saya jadi kita. Ayo. Ada yang Foto deh. Betul dia bisa. jauh kali. Jangan jauh kali, maju aja, maju ya. Dari sini aja ke debaku kedua. Iya, maju lagi, maju. Oke. Yang besar-besar orangnya. Iya, oke. Habis siapa? Bisa dibagi kan? Ya, Kamera apa? kurang bagus itu. Apa? 1, 2, 3. Atau kamera ketua? Iya, foto ya. Tolong apa siapa yang agak bagus. Ini. Nah, Ah. Iya. ketua. Apa Pak Julius, ada 20 juta, mahal. Tak, pegang ya. Iya, takut apa? Jangan ganti ya. soal Dapat semua Bang ya? Sini aja ya. Oke. Oke. Sini aja. Dekat. Ya dekat terus. Dapat semua nih. Dapat kiri kanan. Dapat. Oke. 1, 2, 3. Yo, tapi yes. Jangan. Gini, gerakan dulu. Semangat. Lempar bikin deh. Saya baru bikin gini. Ya. Iya. 1, 2, 3. Oke, kita bersalam-salaman. Yesus berkati. Itu dulu, habis kebaktian dulu. Habis kebaktian sampai dulu. Saya rasa kita apa namanya? Kita putar kursi kita keliling aja. Ya, Oke. Iya. Oke, kita Keliling aja. Di dalam atau di luar? Sini aja. Sini aja. Ada aku. Ini nggak jauh dari sini. Iya, Hermenia Utama. Dari sama tukang. Iya, Iya, satu kan kami. Ini. Enggak, saya di luar. Oh, dari email? Dari Pendeta email? Email Panggabean. Oh, itu sebelah sana. Oh ya. Apa nomor itu? GTDI, Gereja Tuhan Indonesia. Satu sinode Pak Putra-Putra. Ayo, Mario, sama aja. Iya. Ayo jangan berapi. Kamar mandi. Ya. Bulan depan bisa lah tempat Pak Torman ya. Bisa tempat Bulan depan. Boleh. Gimana tuh? Ini satu bank dengan kami. Iya. Ya. Tadinya mau ke GMI, cuma nggak datang Pak Romulus. Jadi nggak kalau nggak datang dia takut kita nanti ini kan. Karena merdeka itu ya. Oh betul. Iya. Bulan depan di tempat beliau. Oh iya. Iya, kok tadi udah Tuhan sampaikan aku. Oh iya, berarti terkonfirmasi. Iya, mau aku panggil tadi Pak Raid mau bilang dia ketuanya, tapi kalau tengok dia nggak apa udah aku bilang aja. Iya, itu kan tadi dia. Padahal Luar kan biasa, ya kan? Ada koneksinya, Pak. Iya. koordinasi dalam alam roh. Baik sekali Tuhan ini. Kita juga kadang-kadang harus mau. Pak Marpau nggak dapat. Pak Marpau izin Pak Ketua. Iya ada. Apa Oh, yang di keluar? dalam. Pak Patar karena Lebaran, abangnya kan Islam paling besar. Lagi Lebaran mereka sekeluarga di Pakam. Ayo Pak Ketua, jangan makan buka dulu Pak Ketua. Makan enak belum tadi?
ya kan Pak? Dari pagi lupa, aku makanya agak lemes. Sudah kan obat Ada pertemuan kami di GB tadi. Iya. Ada si ada. Kami tinggalkan orang itu lagi apa di sana di Mentun. Pak kita kemarin. Kayak itu lalu pergi dulu. Yang mau ikut gitu. Kalau ke sana nanti ke sini terlambat. Sini terlambat. Iya Pak. Pak kawan ingat Pak. Dulu ini. Nanti minum Pak. Ayo bang, masa lagi? Maju lah, masa ayo depan sih. Sarah itu udah lobet beliau. Ini udah sesi keberapa ini? Kenapa? Ayo, sudah beresin juga tadi. Udah berapa kilo sih? Satu hari. Kami baru dua, lompat lain. Yang ketiga nanti. Yang ketiga nanti nggak tahu. Nanti malam. Iya, sudah. Pak Ketua, betul betul. Aman. Kalau beret senyum bapak, kalau udah kuat senyum bapak. Kalau roh apa malah sih aku. Pak sama macet apa? Hah? Kenapa macet? Atau mana kita dong macet di jalan nalanya kan? Lebaran ini. Oh, Enggak, teleponnya tadi udah apa kali, udah semangat kali. iya. Jam 3 itu, jam 3.10 Pak. Iya. Dia masih jam 3.10. Ya, karena Pak Ketua ini lagi makan obat, Pak Sekretaris lah. Ada yang mau dibahas? Kira-kira Pak Sekretaris? Saya kira Pak Ketua aja karena saya tidak hadir semalam di Oh, iya. Aku bantulah Pak Ketua ya. Yang pertama Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasih Allah sama Tuhan Yesus, terima kasih sama Tuhan yang sudah berkenan hadir dalam ibadah Okumene ya. Kenapa Okumene? Karena ketua API dan ketua BKG-nya memang sengaja kita daulat karena saat pakai itu juga ya kan? Mau dibikin pun API ini, kita ada ini ya, juga kita jadi yang paling. Jadi kita akan berbincang tentang rencana pasca khusus Kecamatan Parentera yang akan kita laksanakan di bulan April. Jadi ya kita bersuara bersama lah ya. Mungkin panitia-panitianya juga sudah dioleh-oleh sama Pak Ketua. Dan bagaimana kemarin kunjungan saya di kecamatan ya dijelaskan sama Pak Ketua Pak Sekretaris lah karena beliau yang kemarin datang ke kecamatan menghadap halo. Halo. Kami sudah mengatur tentang panitia Pak Camat kepada diniskakan. Pak Camat memintakan panitia. Oh iya. Hanya berjumpa di sana. Mereka meminta SK daripada BKI. Hasilnya ada dua kemungkinan. Satu, Pak Camat akan mengetahui saja. Kedua, Pak Camat menyelesaikan sudah sama hormati Pak Camat pas proses ini. Kalau saya sih berharap kita bersama-sama saudara terdekat. Dekatnya kita dengan kawan yang di sekolah.
kita di sini. Kan begitu. Apa namanya? Saling Anda baik, saya percaya itu mendatangkan yang baik. Saya mungkin dalam pertemuan-pertemuan kita berharap semua hadir, banyak hadir. Mungkin semua itu semacam mimpi lah ya, harapan ya. Tapi lebih banyak lagi. Boleh. Contoh, Aku mau main. nanti pelaksanaannya pasca, kemudian pelaksanaan Natal ini kita harapkan nanti